terutama untuk alumni dari prodi tempat kalian pernah kuliah. Kita lagi ada project tahun ini ya, menulis buku tentang katekese digital berangkat dari praktek ya. Ya, selamat pagi. Pada hari ini Yayasan Salib Suci menyelenggarakan sebuah kegiatan untuk guru-guru agama Katolik yang diadakan di SMP Yosudarso, Bandung, dipimpin oleh Romo Andalas Yesuit. Remaja itu baru kemarin kita inisiasi. Dan ketika misa, saya membebaskan anak-anak SMP itu choose your own songs ya. Pilihlah lagu apapun yang pengen kalian nyanyikan. Romo tidak akan mencoretnya. Karena saya pengen belajar juga ya, anak-anak itu lagu-lagunya kayak apa. Dan surprise-nya terjadi pada ending misa, yaitu mereka nyanyi lagu yang mereka tahu, tapi saya kok juga tahu. Lagu yang mereka pilih adalah lagunya berjudul You'll Be In My Heart. Mereka versinya Nicky yang cover, saya versi originalnya Phil Collins. Persis kemarin pengalamannya ketika saya mengajar pelajaran agama. Saya mengajar di SMA. Tema yang kemarin kami pelajari itu tentang ideologi lifestyle dengan tren. Pengalaman pemikiran yang selalu mencemaskan saya. Jangan-jangan apa yang saya berikan bukan yang mereka butuhkan. Itu semacam outline secara umum. Soalnya kan saya itu kan kelahiran generasi tua ya Romo ya, generasi tahun 70 ya gitu. Menghadapi anak-anak yang memang kalau mereka tidak pegang handphone itu mereka akan cemas kayak gitu. Tapi lebih dalam lagi bahwa saya sampai bertanya, apakah kontennya juga, antikuannya juga bisa mereka terima atau tidak? Bukan hanya soal metodenya, tetapi ansih kontennya gitu. Itu aja dulu, Romo. Ya. Begitu, Bapak ya. Jadi memang tegangannya terutama ketika bagian antikua itu adalah kita itu ingin menjejalkan semua pengetahuan yang kita pandang penting itu ke mulut mereka. Kalau Stella tahu kedatangannya besok bisa nggak? Baik teman-teman, setelah sesi pertama maka dilanjutkan dengan istirahat, menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Juga boleh mengunjungi stand buku yang disediakan dari Canisius. Ada banyak buku-buku penting yang mesti dibaca oleh guru-guru, tidak hanya guru mata pelajaran agama Katolik, karena banyak bicara tentang spiritualitas mengajar. Teman-teman, kegiatan ini mesti diapresiasi karena selain berbagi pengalaman yang dialami di dalam KBM, juga berbagi sukacita, ya, terutama menghadapi tantangan yang semakin besar sebagai guru agama, terutama agama Katolik di zaman modern ini. Yang ingin saya tanyakan begini Romo, kan kami guru itu terikat oleh TP, tujuan pembelajaran, dan di akhir pasti ada namanya asas atau asasnya sumatif akhir tahun atau semester. Dan satu kelas 11 itu ada judulnya gereja sebagai makalah. Kalau menggunakan konsep Romo, berarti saya kan harus cari poin intinya ya. Berarti saya akan mengatakan satu, gereja yang berpusat pada Kristus, arti dari gereja sebagai umat Allah yang karena ada pembaptisan itu diangkat sebagai anak Allah, inklusif dan anjuran itu. 4 poin itu. Berarti kalau begitu kan saya tekankan 4 itu, cari video yang berbeda, baru ajak anak untuk sharing, yang sharingnya dimulai dari saya. Nah kalau menurut Romo, apakah pembelajaran yang seperti itu sudah memenuhi target kami yang khawatir kalau PP-nya nggak terpenuhi begitu, dan khawatir nanti kami bingung mau buat soal begitu. Terima kasih. Terima kasih.
Ya, itu film cukup pendek namun sangat reflektif, menjawab pertanyaan dari Pak Boni juga. Bagaimana seorang guru itu tetap memiliki prioritas, yaitu pembelajaran. Bagaimana TP-TP, tujuan pembelajarannya itu tercapai, karena itu kebutuhan dari sumatif akhir tahun misalnya. Namun seorang guru juga mesti memperhatikan perkembangan karakter, akal budi, dan juga tanggung jawab dari para muridnya. Itu harus menjadi prioritas utama. Itu disampaikan kepada anak itu, lalu kemudian ada ada nilai deepnya dan ada joyfulnya, begitu. Oke, pada hari ini Sabtu 18 Oktober kita lagi mengadakan workshop singkat para guru agama se-Yayasan Salib Suci. Harapannya apa? Harapannya teman-teman guru agama bukan terjebak pada mengajarkan dogma, tapi benar-benar mengajarkan bahwa agama in a real life itu seperti apa. Jadi orang-orang tidak akan membayangkan pelajaran agama itu akan ngantuk, membosankan, dan isinya hanya mempelajari ayat-ayat kitab suci. Semangat teman-teman guru agama, semoga hari ini menjadi pencerahan dan semangat baru untuk kita semua. Thank you. Ya, sebagai manajer pendidikan di Yayasan Salib Suci, Ibu Anita menitipkan doa, harapan, dan juga semangat untuk Bapak Ibu guru yang mengajar pendidikan agama Katolik. Menurut beliau, tugas ini tidaklah mudah karena Bapak Ibu ditantang untuk menghadirkan doktrin-doktrin gereja yang cukup berat untuk dipahami oleh anak-anak SMA, SMP, dan juga SD. Namun di sisi lain dituntut untuk menghadirkan spiritualitas itu ke dalam bahasa yang sederhana. Kita lebih mulai dari sesuatu yang sudah mereka punyai. Lalu topik yang entah berdasarkan kitab suci itu lebih tampil belakangan. Youth sharing berkaitan dengan pembelajaran dengan model deep learning. Sebetulnya tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita semua tuh sudah melakukan deep learning itu, dimana setiap memulai pelajaran itu mengajak anak untuk berkesadaran. Dibagi 3 pasti, prolog, kegiatan inti atau pendalaman, dan penutup. Di kegiatan prolog, hal yang pertama kami lakukan adalah 1. Membuat kesepakatan kelas tentang alur pembelajaran. Kenapa ini penting? Karena biasanya kami menggunakan kegiatan variatif di awal dan kemudian ke materi. Jadi supaya anak-anak juga konsisten dalam berpartisipasi di pembelajaran. Kalau kata Pak Boni, biar anak-anak menggali nilai passion dalam belajar begitu. Di sekolah-sekolah Anda, bagian yang terpenting adalah menurut saya bagian yang waktu pemain ini jatuh ke lantai ya. Bahwa sekurang-kurangnya setelah dari perjumpaan ini Anda mulai gelisah dengan pembelajaran yang selama ini Anda lakukan. Romo Mutiara Andalas, kami atas nama yayasan, kami itu ada 3 yayasan, Mu. Jadi Marga Asa Talenta dan Putra Nirmala itu sebetulnya suci ya. Jadi kami menyampaikan terima kasih kepada Romo ya, berkenan hadir walaupun singkat gitu ya. Tapi Bapak Ibu mungkin nanti tadi Romo sudah memberikan phone number-nya ya kepada teman-teman, silakan kalau ada yang ya mau bertanya gitu ya bisa lanjut gitu ya selain forum ini gitu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu, pendampingan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Engkau mengutus saudara kami, Pastor Mutiara Andalas, untuk bersama-sama dengan kami memberikan pencerahan kepada kami, agar kami dapat menjadi lebih baik lagi di dalam mengembangkan, bersinergi juga dengan anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu ya Bapa. Semoga Engkau senantiasa juga memberkati Romo Mutiara Andalas, agar dimanapun ia berada senantiasa dapat menjadi berkat
Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita mohon berkat. Semoga pelayanan kita sebagai katekis sekolah senantiasa mendapatkan kelimpahan berkat-Nya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih Suster, Bapak Ibu sekalian. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Harapannya setelah mengikuti kegiatan ini, kita pulang sekolah masing-masing, kita mempraktekkan apa yang kita peroleh hari ini, sehingga pendidikan kita, terutama pendampingan kita terhadap anak didik, terkhusus dalam pelajaran agama, semakin berkembang, dan anak-anak kita juga semakin bertumbuh berkembang, semakin beriman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.